Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat label data inventaris yang biasa diperlukan untuk mendata barang-barang di sekolah. Dan untuk studi kasusnya di sini barang-barang yang ada di lab komputer ya. Di sini kebetulan saya sudah punya sebuah catatan data inventaris untuk membuat label data inventaris. Kita butuhkan dulu data-datanya. Jadi di sini saya akan membuat sebuah data berupa Excel. Jadi ada data berupa Excel dan kemudian label inventarisnya di sini nanti kita akan mencoba menggunakan mail merge ya dengan desain yang kurang lebih seperti ini. Untuk bagaimana cara mendesainnya nanti kita akan coba praktikkan. Pertama, kita coba buka dulu untuk data inventaris. Oke. Iya. Nah, jadi ini adalah data inventaris kurang lebih di SMK Cijangkar. Untuk lokasinya laboratorium komputer akuntansi ya. Jadi untuk tabelnya bisa kita buat laporan seperti ini ya. Untuk contohnya, jadi kalau ada beberapa data yang berbeda dengan yang saya gunakan di sini disesuaikan dengan instansi masing-masing. Nah, kebetulan untuk datanya di sini saya buatkan secara utuh ya. Jadi tidak dirangkum. Jadi semuanya didata terlebih dahulu disesuaikan dengan barang yang ada di lokasi ya. Di sini. Untuk laporannya mungkin nanti kita bisa dibuat sederhana. Misalkan di sini ada meja, kita bisa di hide kan berdasarkan tahun pembuatan misalkan seperti ini. Nah, jadi untuk laporan kita cukup satu data saja. Nah, cuma untuk saat ini kita akan mencoba membuat label berdasarkan data yang ada semua. Nah, di sini saya sudah mendata peralatan barang inventaris yang ada di laboratorium komputer akuntansi sampai ke nomor yang lumayan banyak ya di sini. Ya, di sini sampai 127 contohnya. Jadi di sini sudah ada data. Jadi kalau kalian belum mempunyai data, pertama saat kalian akan mencoba membuat label secara mailing atau mailing list ya. Jadi datanya harus ada dulu supaya nanti ketika dicetak juga akan lebih cepat dalam membuat label. Jadi tidak satu persatu. Nah, untuk kode barang juga di sini saya akan menggunakan rumus penggabungan data ya dari nomor register dan tahun, kemudian kode nama jenis. Jadi di sini contohnya papan sekolah, SE sekolah seperti itu. Jadi untuk kode barang juga bisa kalian sesuaikan dengan kebijakan instansinya masing-masing seperti itu. Oke, kalau sudah data yang diambil di sini, kita akan coba rapihkan menggunakan sheet baru dan saya beri nama label dengan ketentuan seperti ini ya. Jadi dalam satu selnya di sini langsung berurutan dari A1 no, nomor reg, nama barang, merek dan tahun di sini yang saya gunakan. Tidak seperti yang ada di sini. Kalau di sini saya akan gunakan nanti sebagai laporan berupa hard copy atau soft file ya di sini. Jadi yang nanti kita gunakan untuk label dengan datanya di sini kita kopikan atau alihkan ke sheet label khusus ya di sini. Dengan catatan di sheet label ini sudah disinkronkan dengan yang ada di sheet pertama. Contohnya di sini label sama dengan sheet A10. Di sini sheet A10 juga. Mulainya dari A10 kemudian B10. Nah, jadi yang diambil contohnya adalah nomor reg, nama papan, nama barang, merek dan tahun gitu. Nah, jadi sudah semuanya. Jadi nanti ketika dipanggil datanya dari Microsoft Word
itu nanti bisa langsung otomatis tanpa ada ganjalan ya. Jadi alangkah baiknya kalau kita mailing list digunakan tabelnya seperti ini, satu tabel. Oke, itu untuk penjelasan tabel yang akan saya gunakan untuk membuat label. Dan yang kedua, kita akan membuka aplikasi Microsoft Word ya. Jadi untuk desainnya saya gunakan Microsoft Word saja agar mudah ya, mudah digunakan dan mudah didesain untuk label. Contohnya di sini yang saya gunakan desain labelnya dan sudah saya linkkan di sini adalah tampilannya seperti ini. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Di sini satu file Word ya, satu lembar A4. Di sini menyimpan kurang lebih 12 label yang sudah disesuaikan ya. Jadi untuk cetakannya juga nanti kita akan menggunakan kertas stiker ya, jadi langsung ditempel. Makanya di sini posisinya rapih ya. Beda dengan kita membuat label untuk undangan. Kalau label undangan biasanya udah ada desainnya. Nah, seperti itu. Nah, ini bagaimana cara membuatnya? Ini lumayan simpel karena kita membuatnya di sini adalah yang pertama menggunakan table ya. Di sini satu kolom label ini menggunakan tabel ya. Jadi tidak ada desain apapun dan di sini juga ada logo. Oke, mungkin kita akan coba ulangi bagaimana caranya dengan new. Jadi di new dulu untuk desainnya. Jadi kan datanya sudah ada, berarti kita tinggal desain. Untuk pertama kita atur dulu kertasnya ya. Misalkan kita padatkan saja dengan menyisakan kurang lebih 0,3 cm. Kemudian untuk papernya 4. Oke. Nah, jadi untuk di sini kurang lebih bisa disesuaikan juga ya, nanti juga di sini kalau kurang dekat atau ini bisa disesuaikan dengan rule. Oke. Pertama saya akan coba dengan yang 0,3 dulu. Kemudian kita akan coba membuat mailing dengan menggunakan tombol mailing. Kemudian kita akan coba membuat formatnya yaitu format label ya, jadi kita akan membuat label. Oke. Dan untuk option labelnya, kalau kalian masih belum punya, kita bisa membuat new label dengan ketentuan di sini saya sudah ada ya. Untuk ketentuannya jadi seperti ini hasilnya ya tadi. Kita ulangi lagi untuk labelnya, ketentuannya kita lihat di detail kurang lebih seperti ini. Misalkan untuk topnya kita kasih sedikit jarak 0,1 ya, karena kita akan memadatkan kertas atau memaksimalkan kertas dengan memaksimalkan desain yang akan kita gunakan. Ini sudah saya ukur untuk tabel yang contoh tadi atau label yang tadi kurang lebih seperti ini pasnya ya, kalau mau sama persis dengan yang akan saya contohkan. Oke. Kalau tidak juga bisa disesuaikan ya dengan mengatur untuk ukuran labelnya dari height label dan label width ya di sini. Kemudian untuk jarak antar labelnya bisa kalian atur dari penomoran yang ada di sini ya. Kemudian kalau sudah tinggal di OK, di sini juga saya akan coba langsung di OK saja, dan yang tadi otomatis kita akan mengubah atau pengaturannya di sini ada 1, 2, 6 format label. Nah, seperti itu. Nah, untuk desainnya bagaimana? Nah, untuk desainnya di sini saya akan tadi kan sudah saya katakan bahwa kita akan menggunakan table. Nah, contoh kita minimize atau di minimalis kecil saja, meskipun berbeda dengan contoh. Misalkan contohnya seperti ini mungkin yang akan saya gunakan. Nah, jadi ketika kita menggunakan mailing, ketika kita mengedit satu kolom yang ada di sini ya, satu cell, maka ini bisa serupa dengan yang lainnya. Nah, itulah kegunaan mailing dengan menggunakan fungsi di label ini. Nah, untuk bagaimana cara desainnya kita atur-atur saja berdasarkan desain yang ada di tabel misalkan ya. Misalkan kita akan coba desain dari tabel. Di sini kita akan coba sisipkan logo seperti tadi, dan logonya mungkin kita bisa cari
cari logo. Picture logo, misalkan logo SMK yang tadi. Nah, misalkan saya tinggal di copy. Kemudian tadi untuk filenya di sini kita pastekan. Nah, untuk kurang lebih ukurannya kita bisa sesuaikan. Misalkan kalau saya ingin besar, kurang lebih dibesarkan saja. Nah, untuk contohnya kita desain satu saja, jadi tidak perlu semuanya. Nanti kita bisa update untuk menyesuaikan gambar yang lainnya seperti itu. Nah, untuk desainnya misalkan tabel tadi di sini saya kasih berupa background ya. Nah, di sini misalkan desainnya di sini ada gambar shading ya, maksud saya. Misalkan kalau tadi mau disamakan, di sini juga untuk tabelnya bisa di otak-atik seperti ini. Nah, kemudian ini contoh. Nah, untuk desainnya warna itu bisa kalian sesuaikan saja sesuai dengan selera ya. Tapi untuk saya di sini cukup lumayan jelas. Nah, misalkan saya akan sesuaikan logonya satu saja. Kalau dua tadi di sini misalkan kalau belum cukup, kita bisa mengdrag rule yang ada di sini ya. Jadi kalau kurang besar ini bisa diatur-atur untuk lebar tabelnya. Nah, untuk di sini ada tulisan next record, ini tidak akan berpengaruh ya. Kalau kita sudah menggunakan mailing di sini, pertama untuk yang akan saya tambahkan misalkan adalah nomor reg ya. Nah, contohnya, kemudian ada tadi itu ada nama barang misalkan ya, nama barang. Kemudian ini kalau kurang rapi bisa kalian rapikan lah, sesuaikan ya dengan masing-masing. Untuk contoh ini kurang lebih seperti ini, membuat label sederhana dengan menggunakan Microsoft Word tapi cepat. Kita ini misalkan tadi tanggal cek stoknya di sini misalkan dikasih tanggal sekarang 26 Juli 2022. Nah, sampai sini kita bisa update dan sesuaikan. Nah, untuk bagaimana cara kita menghubungkan dengan data, kita gunakan select recipe dengan menggunakan use existing file atau data yang sudah ada. Kemudian kita cari data yang tadi sudah kita buat. Nah, di file yang ada. Nah, di sini. Kemudian untuk nama di selnya tadi ini saya ada di sel label atau di worksheetnya tadi labels ya tadi. Nah, sudah terhubung. Kalau sudah terhubung tinggal memasukkan ini fieldnya yang tadi misalkan ya. Nah, jadi bisa kita lihat ini tadi ketika kurang bisa kita geser-geser ya untuk jaraknya. Oke, nah bisa seperti ini ya. Nah, kalau kurang ini juga kalau kurang bisa nah jadi sesuai. Oke, kalau sudah kita tinggal result. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kalau sudah desainnya berarti kita tinggal bisa di print, preview. Nah, jadi nanti labelnya kurang lebih seperti ini. Untuk custom desainnya bisa kalian sesuaikan, tapi untuk label cukup juga bisa kita desain kurang lebih seperti ini dengan menggunakan data di Excel dan di Word agar nanti bisa di mailing untuk cara pengeprintannya supaya cepat dalam laporan di lokasi dan penempelan label di barang-barang inventaris kita. Oke. Jadi kalau di versi saya di sini tambah banyak ya sedikit
kecil untuk gambarannya, dan ininya juga dibanyakan. Oke, itu mungkin itu saja untuk bagaimana cara membuat desain label untuk data inventaris barang di sekolah misalkan ya. Contoh ini adalah kebutuhan di barang-barang yang ada di laboratorium komputer ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.